kelas remaja semuanya, ketemu lagi hari ini dengan Kak Dep ya. Untuk kita bisa ber-PA bersama, dan ini adalah PA pertama di bulan November. Dan artinya PA-nya tinggal 2 kali lagi ya adik-adik ya. Hari Minggu ini tanggal 1 dan juga hari Minggu yang akan datang tanggal 8. Dan itu adalah PA terakhir di tahun 2020. Dan nanti akan dilanjutkan lagi pada tahun depan ya adik-adik ya. Nah, walau bagaimanapun juga tetaplah bersemangat bersukacita karena ibadah minggu pasti terus ada dan kita masih punya momen untuk bisa bertemu ya adik-adik. Nah, hari ini kakak akan ditemani ketika menaikkan pujian ya, tidak kakak saja tapi ditemani oleh salah seorang teman kalian, Nakesha ya. Dan terima kasih sebelumnya untuk Nakesha yang sudah merekam beberapa lagu ya. Tuhan memberkati Nakesha. Baik adik-adik, sebagai perjumpaan kita akan naikkan satu kidung pujian yang nantinya akan dipandu oleh Nakesha yang mengatakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa ya. Haleluya, ku mau puji Tuhan. Terima sukacita surga, kita nyanyikan bersama-sama. Baik, terima kasih Nakesha yang sudah pimpin kita dalam kidung pujian kita yang pertama. Dan mari adik-adik, saat ini kita akan memulai, kita akan berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh Tuhan izinkan untuk boleh mengadakan ibadah PA kami pada hari ini, dan kami juga sudah boleh mengikuti ibadah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran yang boleh kami dapatkan, baik melalui pelayanan yang disampaikan oleh pelayan KAKR, guru-guru kami, begitu juga oleh teman-teman kami. Dan kami rindu Tuhan untuk hidup kami pun terus bertumbuh dan juga semakin berbuah ya Bapa. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk diperlengkapi lebih lagi melalui PA kami pada hari ini. Berkati Tuhan kami semua anak-anak-Mu dimanapun adik-adik berada saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing ketika mereka melakukan ibadah PA ini. Engkau memberkati mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa merasakan sebuah sukacita juga dan disegarkan dan diteguhkan kembali Tuhan iman mereka. Kami serahkan Tuhan untuk PA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mulai untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk tema minggu ini ya ada kaitannya ya dengan khotbah yang 2 minggu yang lalu, bukan pada saat PA maksudnya ya, melainkan pada saat ibadah minggu, dengan temanya saat itu adalah kaya pengetahuan ya. Dan PA pada minggu ini temanya adalah Tuhan memberi kepintaran, kemampuan dan pengertian ya. Nah, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh lagi, kita akan bernyanyi yang akan dipandu kembali oleh Nakesha dengan judul lagu Sentuh Hatiku. Silakan Nakesha. Betapa aku mencintai
Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini. Dan kami anak-anak-Mu semuanya siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang terbatas, yang akan menuntun dan akan membimbing dalam penyampaian firman hari ini. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang menolong sehingga kami bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini, Engkau memberkati mereka juga. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kembali lagi kakak akan bacakan ya tema untuk minggu ini. Tema PA-nya adalah Tuhan memberi kepintaran, kemampuan, dan pengertian ya. Dan bahannya itu diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Kakak ulangi ya sekali lagi. Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30 hingga 35. Kakak akan pandu dari sini untuk pembacaan firman Tuhan dan adik-adik silahkan ikuti ya. Baik, judulnya adalah Pengangkatan Bezalel dan Aholia. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholia bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang kakak ingin bacakan kepada adik-adik dan mohon disimak ya. Nah, bola basket, tahu ya, apalagi anak-anak cowok ini pasti punya hobi untuk bermain basket ya. Bola basket kalau dalam tangan kakak dan tangan adik-adik, mungkin harganya itu hanya sekitar 200.000 kira-kira ya, 200.000, 300.000 seperti itu. Tapi kalau bayangkan, kalau bola basket itu ada di dalam tangannya Michael Jordan, tahu ya pasti Michael Jordan siapa? Dan bola basket itu bisa seharga miliaran rupiah, benar tidak? Kalau kita yang pegang, harganya 300 ribuan. Tapi kalau di dalam tangannya Michael Jordan, itu bisa mencapai 3 miliar sekali pegang. Benar? Nah, kemudian bola kaki ya, adik-adik cowok ya. Kalau di kaki adik-adik, bola kaki itu yang siap ditendangkan itu mungkin harganya juga sekitar 200.000, 300.000, atau 500.000 rupiah. Tapi kalau bola kaki itu di kakinya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, berapa kira-kira harganya? Miliaran? Triliunan? Oke? Apalagi mereka adalah orang-orang yang pernah menerima Ballon d'Or ya, seperti itu ya, mendapatkan penghargaan bola emas. Nah, sudah ada dua ilustrasi. Kemudian raket tenis, siapa sih yang hobi bermain tenis ya? Kalau raket tenis, kalau ke kakak tidak bisa bermain tenis, jadi tidak ada gunanya di tangan kakak. Tapi kalau di tangan Venus Williams, itu bisa membuat namanya harum karena sudah menjadi pemenang dalam kejuaraan dunia, benar? Nah, kemudian adik-adik, kalau ketapel, ya tahu ya semua ketapel? Ketapel dalam tangan kakak atau tangan kalian, paling nanti itu paling bisa untuk menembakkan misalnya buah mangga begitu ya, atau jambu, atau juga hanya sekedar mainan untuk anak-anak. Tapi kalau ketapel di tangan Daud, bisa mengalahkan siapa? Goliat, sang raksasa itu. Benar? Nah, begitu juga 5 roti, 2 ikan. Kalau ada di rumah kalian,
itu hanya untuk sekali makan, dan bisa hanya untuk satu orang, itu satu orang saja baru cukup gitu ya. Tapi kalau di tangan Yesus, bagaimana adik-adik? Itu bisa memberi makan berapa ribu orang? Kalian tahu jawabannya ya. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ilustrasi tentang bola basket, bola kaki ya, dan juga ketapel, raket tenis, 5 roti dan 2 ikan. Bisa lihat ilustrasinya? Kalau di tangan kita mungkin seolah-olah tidak ada harganya, tapi ketika ada di tangan orang yang tepat, maka hasilnya luar biasa dan sangat wah sekali. Benar? Jadi itu adalah mengenai di tangan siapa itu diberikan, di tangan siapa itu berada. Oke, kembali kita ke perenungan firman kita pada hari ini. Ada 2 tokoh yang disebutkan di sana, yaitu yang pertama adalah Bezalel. Ya, Bezalel ini dikatakan adalah seorang yang ahli dalam mengerjakan pekerjaan bangunan. Benar? Dan Bezalel ini juga bukan orang yang biasa-biasa, adik-adik ya. Nah, Bezalel ini adalah keturunan dari Kaleb. Siapa Kaleb? Kaleb adalah salah seorang yang membawa orang-orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Benar? Dia ini adalah cucunya ya, cucu dari Kaleb. Ya, dan dia memiliki keahlian sebagai seorang yang bisa mengerjakan pekerjaan bangunan. Ya. Dan selain itu dia juga mampu memimpin adik-adik. Nah, tokoh yang pertama, Bezalel, yang disebutkan tadi di kitab Keluaran. Dan tokoh yang kedua adalah Aholiab. Aholiab ini adalah seorang yang bisa mendesain dan bisa memiliki kemampuan yang dalam bidang estetika, jadi mengenai keindahan. Nah, selain itu dia juga memiliki kemampuan mengajar. Nah, kedua orang ini kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, mungkin kita banyak menemukan orang-orang yang juga memiliki kemampuan yang sama, baik seperti Bezalel maupun juga sebagai Aholiab. Nah, tapi yang luar biasa adalah satu hal itu, mereka ada di tangan siapa? Ya, kalau kita bandingkan kehidupan sekarang, banyak orang yang memiliki kemampuan yang sama seperti Bezalel dan Aholiab. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang yang luar biasa, yaitu orang yang diminta untuk melengkapi dan membangun kemah suci. Itulah tugas yang diberikan kepada mereka, dan mereka dimampukan untuk melakukan itu, adik-adik. Jadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang kelihatannya ya banyak kok orang punya kemampuan seperti itu. Ternyata bukan soal banyak orang punya kemampuan seperti itu, bukan soal dia punya kemampuan seperti itu, bukan itu. Tapi di tangan siapa dia dipakai? Dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Membangun kemah suci, yang bukan orang biasa-biasa yang bisa melakukannya, adik-adik. Yang memang itu adalah orang yang Allah pilih untuk melakukannya. Dan mereka, Bezalel dan Aholiab, adalah orang yang bisa dikatakan terberkati untuk melakukan itu, dipercayakan untuk membangun dan juga untuk memberikan desain sehingga mendapatkan nilai estetika ya dalam pembangunan kemah suci. Ya, bisa ditarik ya hubungannya dengan ilustrasi yang tadi kakak sampaikan, benar? Iya, ketika tadi ilustrasi mengenai bola basket, mengenai bola kaki dan lain sebagainya. Kalau di tangan kita itu sepertinya tidak ada harganya, tapi ketika ada pada tangan orang yang tepat, itu akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Miliaran, triliunan juga bisa, adik-adik ya. Begitulah luar biasanya. Sama seperti kemampuan mereka berdua, yang mungkin banyak orang saat itu memiliki kemampuan yang sama, tapi karena Tuhan mau memakai mereka, maka pekerjaan mereka itu pun membuahkan atau menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, itu poin yang pertama. From ordinary menjadi extraordinary. Dari sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah pesan pertama dari PA kita hari ini, adik-adik. Adik-adik, kakak, dan orang-orang yang adik-adik lihat kebanyakan adalah orang-orang biasa, benar? Tapi ketika berada di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Amin? Ya. Aholiab, Bezalel adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, from ordinary person
become extraordinary. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena berada pada tangan yang tepat. Itu poin pertama adik-adik ya. Poin yang kedua, di Alkitab ternyata bukan hanya mereka yang tercatat orang-orang yang biasa adik-adik, tapi dipakai menjadi orang luar biasa. Bagaimana keadaan murid-murid Yesus yang sebanyak 12 orang? Apakah mereka orang yang luar biasa ketika mereka dipanggil? Oh tidak, sama sekali tidak. Mereka bukan orang yang luar biasa. Mereka orang yang sangat biasa sekali. Kebanyakan dari mereka nelayan, ya. Bahkan juga ada yang mengatakan orang yang menggunakan logikanya setiap saat. Tapi itu yang dipakai Tuhan. Hasilnya apa? Luar biasa, berdampak kekristenan di mana-mana adik-adik. Luar biasa ya. Nah, kemudian ada Gideon ya, yang juga dipakai oleh Tuhan di dalam kebiasaannya itu, yang dia biasa-biasa itu dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan banyak tokoh lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah hanya memakai orang-orang biasa untuk menjadi luar biasa? Oh tidak adik-adik. Untuk ini adik-adik jangan pernah takut. Kembali lagi seperti pesan yang di khotbah sebelumnya ya, kaya pengetahuan, jadilah orang pintar, jadilah orang yang kaya dalam pengetahuan. Karena Tuhan tidak hanya memakai orang yang biasa untuk menjadi luar biasa, tapi Tuhan juga memakai orang-orang pintar. Siapa contohnya? Paulus. Kurang pintar apalagi seorang Paulus yang menulis banyak surat di dalam perjanjian baru. Dia adalah orang yang pintar adik-adik, tapi dia adalah orang yang tetap dipakai Tuhan menjadi luar biasa. So, adik-adik, itu poin kedua yang kakak ingin sampaikan hari ini ya. Jadi dalam keadaan kita yang biasa-biasa maupun dalam keadaan kita yang pintar, kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi luar biasa. Nah, poin terakhir yang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik ya, bahwasanya untuk yang kita miliki, setiap talenta kita, kemampuan kita, pengetahuan, kepintaran yang kita punya, itu tidak akan ada apa-apanya kalau bukan di dalam tangan yang tepat. Semuanya yang tadi disebutkan di awal ilustrasi itu bisa berhasil dan bisa membuahkan hasil yang luar biasa karena di tangan yang tepat. Itu mengartikan bahwa kita tidak mampu melakukan apapun juga menjadi luar biasa kalau kita di luar dari tangan Tuhan. Sehingga kalau ingin dipakai dengan luar biasa, tinggallah di dalam Tuhan dan harus memiliki kerendah hatian adik-adik. Mereka yang disebutkan tadi, murid Yesus, Gideon, Daud dan lain sebagainya yang tertulis di Alkitab adalah orang-orang yang mau dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dengan kerendahan hatinya siap dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah siap dipakai oleh Tuhan dengan kemampuan apapun yang kalian miliki sekarang ini? Kakak berharap demikian adik-adik ya, sehingga Tuhan bisa memakai kalian dengan luar biasa dan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan pada akhirnya ketika kalian menjadi pribadi yang luar biasa, ingatlah kembali, kemuliaan itu hanya milik siapa? Hanya milik Tuhan. Ya, baik, kita akan akhiri penyampaian dan perenungan hari ini ya dengan sebuah lagu yang adik-adik silahkan dengarkan. Lagu yang pernah kakak dengarkan ketika dulu kakak mahasiswa tahun 2000-an ya dulunya. Jadi lagu ini mengatakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Jadi kakak pinjam sebuah rekaman yang dinyanyikan oleh alumni dan juga siswa dari salah satu sekolah ya, sekolah penabur seperti itu. Silakan disimak adik-adik. Puji
Kiranya adik-adik dan kita semuanya terberkati, bahwa ingatlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan mari kita terus dengan kerinduan hati dan kerendahan hati mau dipakai Tuhan. Dengan keterbatasan kita dipakai menjadi seorang yang luar biasa. Kita akhiri untuk penyampaian firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami lihat Tuhan, Engkau boleh memakai Aholia, Engkau boleh memakai Bezalel dengan apa yang ada dalam diri mereka. Tapi karena mereka ada di dalam tangan Tuhan, maka mereka menjadi orang yang luar biasa. Maka Tuhan, kami pun ingin memiliki hati seperti mereka yang siap, yang rindu untuk dibentuk Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Adik-adik kami Tuhan, mereka masih dalam usia yang sangat muda, dalam usia remaja mereka Tuhan. Banyak sekali mimpi mereka, harapan mereka, bahkan keinginan mereka untuk terus mengisi diri mereka. Maka biarkan momen ini sebagai momen bagi mereka Tuhan untuk belajar lebih banyak lagi, dan kerinduan mereka pun semakin dipupuk untuk bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Kiranya semua boleh terberkati. Dan saat ini kita akan kembali lagi mengumpulkan persembahan kita. Persembahkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi satu lagu ya yang akan kembali dipimpin oleh Nakesha dengan judul Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Ya, silahkan Nakesha. Terima kasih Nakesha sudah mengiringi kita dalam kidung pujian dan pengumpulan persembahan kita. Baik adik-adik, kita sudah ada di akhir dari ibadah kita pada hari ini. Dan ini adalah PA yang kedua terakhir, minggu depan PA yang terakhir. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Dan adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini ya. Mulai dari tadi ibadah pagi dan juga PA hari ini. Nah, mari kita bersama-sama adik-adik kembali lagi satukan hati kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang Bapa di hadapan-Mu dan bersyukur untuk ibadah kami, ibadah PA yang boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan ini semua adalah karena pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk boleh melakukan dan juga untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu kiranya Engkau memberkati kami Tuhan untuk firman yang disampaikan, baik ibadah tadi pagi dan juga PA ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami. Di saat-saat sekarang pun Tuhan, mereka masih terus dengan konsisten, dengan setia melakukan pembelajaran online Tuhan dari rumah. Kiranya Tuhan mereka terus diberikan semangat dan juga diberikan terus optimisme dan juga kerinduan terus untuk mengisi diri mereka, bahwa belajar tidak terbatas oleh mudanya, oleh alatnya, oleh kondisinya. Belajar bisa dilakukan dalam kondisi apapun juga.
Dan biarlah itu terus memotivasi adik-adik kami sehingga mereka tetap menjadi orang-orang yang semakin kaya dalam pengetahuan dan kaya dalam pemahaman mereka ya Tuhan. Berkati juga keluarga dari adik-adik kami, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan usaha bisnis mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini pun, di saat semuanya tidak pasti dan tidak menentu, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kami minta, dan itu yang kami percayai dan itu yang kami imani. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk kategorial KAKR. Kami berdoa Tuhan untuk semua program yang akan diselesaikan pada akhir tahun ini, terutama untuk Natal yang sudah semakin dekat ya Bapak, yang akan kami laksanakan nanti pada hari Sabtu tanggal 12 Desember. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan terbatas pun kami pelayan KKR masih bisa melakukan persiapan, dan kami percaya adik-adik kami pun melakukan persiapan juga, dan mereka pun melakukan apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan, melakukan juga kontribusi mereka untuk Natal ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya jika Tuhan mengizinkan, menghendaki, maka semua akan terjadi, dan Tuhan pun sudah jauh lebih dulu ada di sana Tuhan, dan kami percaya Tuhan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kami juga berdoa Tuhan kembali untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan. Kami tahu ini bukan momen yang gampang, ini semuanya dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini Tuhan, terkhusus untuk Indonesia Bapak. Berikanlah kemampuan dan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, baik di tingkat pusat maupun juga provinsi, daerah, semuanya Tuhan, untuk mereka pun boleh saling bahu-membahu dan juga memikirkan yang terbaik, dan juga memikirkan solusi yang terbaik untuk bangsa kami ini Tuhan. Dan kami rakyat pun bisa menjadi rakyat yang patuh, yang taat, dan juga melakukan bagian kami, sehingga untuk kondisi pandemi ini Tuhan, kami pun bisa memberikan sumbangsih kami Tuhan untuk memperkecil penyebarannya. Bapa di sorga, terima kasih karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang akan menyertai kehidupan adik-adik kami untuk satu minggu akan datang. Engkau memberkatinya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa yang akan menyertai kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai PA hari ini. Kiranya adik-adik tetap diberkati dan juga tetap menikmati hari adik-adik ya. Baik, sampai sini dulu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.